dengan operasi evakuasi mulai hari ini. Kemudian dari proses evakuasi yang kita lakukan hari ini, saya harap informasi-informasi yang ada di lapangan ya, semua tersalurkan di pusat dan teman-teman media bisa mendapatkan satu-satunya sumber dari Basarnas pusat. Kemudian hari ini setelah kita menemukan debris dan memastikan yang tadi siang saya katakan kurang 5%, maka saya genapi yang 5% itu, sekarang 100% bahwa itu adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari. Buktinya adalah, coba gambarnya. Ini adalah aspirator assembly slide craft. Ya. Kemudian ada part number, ada manufacturer, ada part number, ada serial number. Sore ini saya undang 2 teknisi dari Air Asia Engineering untuk memastikan bahwa memang barang ini adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari. Oleh karena itu 100% mulai saat ini pasti itu semua adalah bagian dari pesawat tersebut. Oleh karena itu evakuasi dilakukan dan apa yang saya lakukan terhadap unsur-unsur laut dan udara yang ada di seluruh area pencarian, semua malam ini sejak ditemukan itu sudah saya perintahkan untuk semua menuju kepada titik area evakuasi di area 5. Dari unsur TNI AL dan unsur TNI AU hari ini bisa menemukan dan mengevakuasi debris dari pesawat ya, yang saat ini barang itu sudah dibom oleh tim dari AirAsia dan dibawa di Pangkalan Bun. Ada tadi saya sebutkan ya, kemudian ada tas warna biru, koper warna biru ya. Kemudian ada satu lagi adalah reservoir sidecraft, dan reservoir sidecraft ini persis dan diakui oleh pihak AirAsia yang bersama-sama saya untuk melihat ya, part number maupun serial number. Kemudian hari ini kita mengevakuasi 3 jenazah, 3 jenazah dan sudah firm saat ini posisinya ada di kapal KRI Bung Tomo, 3 jenazah. Dari 3 itu terdiri dari 2 wanita dan 1 laki-laki. Dievakuasi pada pukul 16.50. Di daerah evakuasi area kita ada kekuatan KRI maupun kapal dari Basarnas yang ada di sana, plus helikopter yang ada di Pangkalan Bun dari Basarnas dan TNI AL. Lagi di Breaking News Metro TV pemirsa, sudah ada 2 kapten, yang satu Mas Rafiqul Hamid, pilot Airbus 320, dan yang satu lagi Mas Aziz Hamid, pilot Boeing 737. Kita akan ke Mas Aziz. Mas Aziz, mungkin tidak untuk seorang pilot mengambil keputusan bila reaksi ATC sebagai
filter terakhir untuk mengambil keputusan itu diabaikan dan langsung mengambil keputusan sendiri oleh pilot? Kita sama ATC itu adalah suatu kerjasama yang baik. Jadi ATC menjaga safety kita juga, keselamatan kita. Jadi karena ada traffic lain, jadi kalau mau belok, mau turun, mau naik, minta izin tuh maksudnya clearance, dan ATC-nya sendiri mengatur kita tuh untuk keselamatan kita juga. Oke, jadi sudah tidak mungkin untuk mengambil keputusan nakal dalam tanda kutip sebelum di-approval oleh ATC? Tidak. Oke. Jadi makanya kalau lihat cuaca jelek dari jauh, kita berapa mile? Dari jauh bilang aja, kasih heading misalkan arah berapa, minta arah 030. Dalam sekian ini bakalan ada awan ini gitu. Ada awan, kelihatan kan di radar kan? Ya. Kita lihat mau berapa, misalkan, oke, Jakarta Control Sriwijaya 030 request right heading 030 misalkan. Dia bilang, kalau nggak weather deviation required on heading sekian gitu. Jadi minta menghindari cuaca pada arah sekian, dia bilang approve. Kalau misalkan ada traffic, itu berapa lama ATC merespon dari pernyataan tersebut ya, bahwa cepat, harus cepat harus tentunya? Harus cepat. Dengan penerbangan yang sebegitu banyak di lalu lintas udara Indonesia? Ya, kan semakin jauh kan masih begini. Nah, kalau sudah dekat baru numpuk gitu. Nah, yang agak kalau cuacanya persis dekat airport ya mungkin agak bingung juga kalau avoiding weather, kalau menghindari cuaca. Tapi yang jelas kami ada kerjasama yang baik sama air traffic controller. Nah, ini saya juga mencatat ada 3 tahapan ketika sebelum Mayday, pilot ini mengambil keputusan untuk memberitahukan bahwa ada Mayday. Ini ada 3 fase, ini fase Inserva, fase Alerva, dan juga Destreva. Ini mungkin teman-teman kapten di sini bisa menjelaskan 3 tahapan sebelum regulasi disebutkannya Mayday ini seperti apa. Kita akan ke Mas Rafiq dulu. Kalau fase Mayday itu kan fase yang sudah emergensi ya. Sudah sebelum fase emergensi itu ada namanya seperti yang Mbak bilang tadi sebelumnya agak lebih tidak terlalu urgent, itu namanya distress. Bukan distress apa? Ada urgency. Inserva, Alerva, dan juga Destreva. Distress kan sebelum itu kan pen itu ada, jadi sebelum juga. Itu. Jadi sebelum itu kita lihat dulu. Kalau sudah Mayday itu sudah emergency banget, yang minta quick action lah istilahnya. Karena tidak ada Mayday yang kita ketahui bersama bahwa ini jadi bisa ditarik kesimpulan kondisi pada saat itu pilot mengira tidak usah menyebutkan atau tidak usah memberikan sinyal Mayday. Nah, inilah yang kita pertanyakan, bisa tidak memberikan Mayday atau mungkin terjadi, mungkin karena apa? Kalau sudah masuk cuaca itu Pak, bisa aja radionya rusak, nggak dengar suara apa-apa. Jadi kita mau transmit gitu nggak kedengeran, cuma kretek dengar. Jadi receiver kita nggak bisa dengar, kita juga mungkin transmit terganggu oleh karena kalau di dalam awan cumulonimbus bisa jadi. Sebenarnya kita tahan dulu dialog ini, kita akan mengetahui perkembangan terkini di Crisis Center. Kembali bergabung dengan Danis Anissa dari Crisis Center Sidoarjo, Jawa Timur. Danis, bagaimanakah reaksi keluarga korban terkait proses pencarian hari ini? Apakah mereka masih menunggu di Crisis Center atau seperti apa? Ya Widya, hingga pukul 11 malam ini, sebagian dari keluarga penumpang AirAsia KZ8501 masih ada yang bertahan di posko Crisis Center. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok, ada yang memang masih berkumpul bersama sanak saudara dan juga kerabat, ataupun ada yang sejak tadi berkoordinasi dengan tim DVI Polda Jawa Timur untuk mengumpulkan sejumlah data-data yang dibutuhkan. Dan selain itu, Widya, selain posko Crisis Center ini, juga di Terminal 2 Bandara Juanda ini juga dibuka posko antemortem DVI atau Disaster Victim Identification. Setelah resmi diumumkan bahwa pesawat AirAsia yang hilang kontak mengalami crash atau jatuh, maka secara resmi tim DVI dari Polda Jatim mulai aktif bekerja. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh hingga saat ini sudah sebanyak 40 anggota keluarga yang sudah berkoordinasi dengan tim DVI. Di mana ke-40 orang keluarga ini mengumpulkan sejumlah data-data pribadi terkait penumpang, yakni kerabat mereka
seperti data-data primer, diantaranya sidik jari, kemudian bentuk gigi geraham dari keluarga, dan juga beberapa sampel darah atau DNA. Dan tim DVI Polda Jawa Timur yang diketuai oleh Kombes Pol Budiono ini memang mengaku belum sepenuhnya seluruh data masuk ke dalam masuk ke tim DVI secara lengkap. Namun data-data sekunder lain yang sudah mulai dikumpulkan antara lain juga seperti pakaian terakhir yang digunakan oleh penumpang AirAsia, kemudian properti-properti yang dimiliki penumpang, hingga tanda-tanda fisik yang juga catatan riwayat kesehatan yang nantinya juga akan dibutuhkan menjadi bagian dari tim untuk mengidentifikasi jenazah dan juga mencocokkannya dengan data-data pribadi dengan keluarga. Demikian yang bisa kami sampaikan, Widya, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Dani Sensa dan selamat kembali bertugas. Kita akan kembali berdialog dengan Mas Rafiq dan juga Mas Aziz. Pernahkah Anda mengalami atau hampir mendekati awan cumulonimbus yang tentunya sangat dikenal berbahaya saat ini? Dari Mas Rafiq dulu. Sering? Oke. Ya. Sering. Itu dengan rute kemana saja? Kemana aja. Kemana saja? Ya. Possibility untuk bertemu dengan awan cumulonimbus itu berarti? Tergantung musimnya juga, Mbak. Kalau musim seperti sekarang amat sangat. Tapi kan sebelum terbang kita akan mengecek cuaca. Forecast. Ya, forecast. Dan di situ sudah bisa diantisipasi kira-kira di daerah mana kita akan ketemu dengan teman kita yang namanya CB itu. Dengan teman kita bernama CB. Oke, Mas Rafiq, yang pertama kali akan dilakukan ketika katakanlah CB itu sudah radiusnya sudah begitu dekat dengan Anda, tindakan preventif pertama kali yang akan dilakukan? Sebenarnya pesawat kita sudah dilengkapi oleh radar yang saya tadi sudah singgung. Dari jarak range maksimum 320 kita sudah bisa menganalisa bahwa di depan di rute penerbangan kita itu ada cuaca apa. Pengalaman Mas Rafiq yang terdekat radius dengan awan cumulonimbus dari penerbangan dari mana ke mana? Kalau penerbang yang baik, Mbak, ya, saya tidak bilang penerbang yang teman kita, rekan kita yang mengalami kecelakaan ini dia tidak alert atau kayak gimana, kita itu tidak tahu. Seharusnya saya yakin juga mereka juga ada di layarnya bahwa di situ sudah tahu bahwa di situ sudah ada CB, tapi kadang-kadang teknologi ini kan ada batasannya. Mungkin ada awan yang menutupi di belakangnya, ada awan yang lebih besar, itu tidak terdetek oleh radar. Bisa aja terjadi, itu juga pernah terjadi sama pengalaman kami sehari-hari. Pernah ya 1 atau 2 kali. Di balik awan yang sedang aja, ternyata ada awan yang lebih besar di belakangnya. Dan itu memang sudah sangat sulit untuk dihindari. Jadi kayak kita terjebak sudah. Jadi trap gitu, udah mau lari kemana lagi dah. Apa yang harusnya dilakukan ketika sudah katakanlah terjebak dalam? Yang jelas sebelum masuk ada prosedur. Ada alert dulu. Ada prosedur dulu. Jadi sebelum masuk seat belt on, semua. Kita juga duduk, seat belt harnessnya lock, mesinnya dipanasin, istilahnya ignition di on, anti-ice on. Untuk menghindari SS tadi menempel yang ada di dalam awan cumulonimbus. Speednya kurangi, kan dikasih tahu turbulence speed sekian. Jadi ya ikutin aja. Kalau nggak target parameternya berapa ya dijaga. Itu. Tapi pertama kali kalau ada cuaca seperti itu cumulonimbus, kita lebih baik avoid. Avoid. Sudah nggak bisa avoid, cari yang tertipis. Misalkan ngeblok itu cari yang tertipis. Tapi yang jelas, Mbak, saya gini, menyatakan namanya pilot, kita sudah well trained untuk itu. Tapi kembali lagi, ini kan masih belum tahu. Jadi ini baru perkiraan dengan pengalaman kami. Jadi kami nggak mau bilang bahwa Kapten Irianto bagaimana. Nggak, beliau pilot yang handal. Ex F5 Tiger pilot dari Angkatan Udara. Oke, kalau misalnya awan cumulonimbus ini sudah bisa diprediksi, akan ada musimnya datangnya ketika musim hujan. Mungkin harusnya ada alert dari semua maskapai penerbangan untuk memberitahukan pada dikasih tahu. Ada kan calon penumpang begitu bahwa ada kemungkinan besar turbulensi di tengah perjalanan begitu, atau mungkin juga harus diminimalisir lah. Dan kami selalu ngasih tahu. Sebelum berangkat kan, good morning ladies and gentlemen, your captain speaking, bla bla bla. No, I mean sebelum dijalankan,
si penerbangan itu mungkin seharusnya diberi alert kepada seluruh maskapai untuk katakanlah misalnya satu hari ada penerbangan sampai 5 kali ke daerah tertentu ke Singapura. Karena dengan cuaca tertentu akan ada kebijakan khusus demi menjaga keselamatan para penumpang dari 5 kali dikurangi menjadi 3 kali, katakanlah seperti itu. Memungkinkan tidak? Nggak bisa Mbak, kalau udah jadwal belum pernah terjadi seperti itu. Dan juga gini, kadang-kadang kan ada TAFOR, laporan cuaca. Dibilang awannya tebel. Begitu kita terbang kadang-kadang udah hilang. Ya. Sebaliknya, dia bilang gimana? Bagus, menurut lihat foto satelit. Tahu-tahu begitu kita terbang, dia baru build up, baru jadi. Wah, ya kayak gitulah. Tanggung jawab kita sebagai pilot harus menjaga keselamatan. Jadi istilahnya safety of the passenger and of the aircraft is on the pilot's hand. Tanggung jawabnya beratnya di situ. Oke. Sekarang berarti fokus kita adalah mencari black box tentunya untuk mengetahui runtutan kejadian yang terjadi dengan kedalaman 25-30 meter. Dan tadi Kepala Basarnas Pak Marsdia FEB Sulistyo juga mengatakan bahwa tantangan terbesar untuk mencari black box ini adalah gelombang yang sangat tinggi. Kali ini menerpa di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ini memakan waktu kira-kira berapa lama dengan segala bantuan yang dikerahkan? Ada 3 kapal on the spot, 16 kapal bantuan, 9 pesawat, 4 negara tetangga. Ya itu kita bukan ahlinya Mbak, tapi black box sendiri dengan 25 sampai 30 kedalaman 30 meter itu tentunya masih akan sangat bisa. Ada alat itu tadi yang kapal selam yang pakai apa? Pakai sonar, dan kemudian di black box itu sendiri ada beaconnya. Beacon itu apa? Jadi dia sebagai kayak alat untuk mendeteksi. Kita bukan ahlinya, tapi yang saya tahu seperti kita itu. Tahu yang seperti ada. Jadi dia akan menunjukkan kemana. Ya, pinger itu untuk ininya Pak, untuk mencarinya, pinger itu. Kemudian dia akan memancarkan. Maaf kalau saya salah, kita bukan ahli dalam soal itu. Black box-nya sendiri? Ya, black box-nya ada beaconnya. Jadi untuk menunjukkan di mana benda itu berada. Itu kalau dia akan aktif kalau kena 4G kalau saya nggak salah, dia akan mengaktifkan beacon itu untuk mencari di mana. Dan itu kira-kira, tapi pengalaman ya, yang Air France 447 itu sudah habis baterainya pun masih tetap bisa ditemukan. Kalau Mbak Widya tanya tadi berapa lama, hanya Tuhan yang tahu, itu kan judi juga ya, untung-untungan di mana. Karena saya bilang untung-untungan kenapa? Ini kan seperti kita maklum, gelombangnya sangat besar, sangat tinggi. Jadi kemana gelombang itu membawa benda ini, bisa saja kan dia terbawa oleh gelombang yang besar tadi. Kemana dia itu kan kita nggak pernah tahu. Ya kita harus mengapresiasi teman-teman dari Basarnas untuk mengerahkan segala Basarnas, TNI, Polri sama rekan-rekan yang kemampuannya untuk mencari benda itu. Tetapi ya mudah-mudahan dengan izin Allah itu akan segera ditemukan. Insya Allah, amin. Oke, kita akan lanjutkan lagi dialog ini tentunya pemirsa selepas jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Anda kembali menyaksikan Breaking News. Pemirsa, tim SAR telah menemukan sejumlah benda-benda dari Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kita akan bergabung dengan Anggi Hasibuan dari Pangkalan Bun. Anggi, benda apa saja yang ditemukan oleh tim SAR ini? Ya, Andini, tadi beberapa benda yang sudah dievakuasi atau yang sudah diangkut terlebih dahulu ke Pangkalan Bun. Tadi setelah dibawa dari lokasi, kami melihat ada satu buah koper, ini dari salah satu penumpang. Kemudian juga ada satu tabung oksigen yang biasa berada di atas cabin. Kemudian adalah salah satu bagian dari kulit pesawat ini juga tadi sudah diangkut ke wilayah Pangkalan Bun. Sementara untuk satu jenazah yang ditemukan pada hari ini sudah dievakuasi ke KRI Bung Tomo, dan di sini yang informasi sementara adalah jenazah berjenis kelamin laki-laki. Mengenai identitas, kemudian usia dan lain-lainnya ini akan segera terus diidentifikasi. Jenazah informasinya ini akan langsung dibawa ke Surabaya tanpa melalui Pangkalan.
Dan Indra, kami juga mendapatkan informasi dari Ketua Tim Disaster Victim Identification dari Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Budiono atau Dr. Budiono, yang menyatakan beberapa tahapan terkait dengan upaya identifikasi dikarenakan tidak keseluruhan upaya tersebut akan dilakukan di area Crisis Center di Terminal 2 Bandara Juanda. Namun setelah tim SAR gabungan melakukan sejumlah prosedur mulai dari Pangkalan Bun, maka korban atau jasad yang ditemukan dalam upaya pencarian akan dengan segera diberangkatkan menuju ke Surabaya sebagai base utama untuk seluruh upaya identifikasi dan akan ditempatkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Berikut pernyataan dari Kombes Polisi Dr. Budiono. Lakukan operasi DBI ada beberapa fase ya, sesuai dengan standar Interpol internasional. Jadi tim yang pertama ada di TKP mengumpulkan dan mengevakuasi korban. Kemudian fase yang kedua tim 2 ini nanti ada ahli-ahli forensik, ya odontologi forensik, patologi forensik, dan ahli-ahli lainnya. Kita bekerja lintas sektoral memeriksa jenazah. Dan yang fase ketiga atau tim yang ketiga mengambil atau mengumpulkan data-data antemortem, data-data ciri-ciri korban semasa hidup dari keluarga. Baru dari data-data antemortem dan data hasil pemeriksaan forensik atau postmortem itu akan kita rekonsiliasikan, kita sandingkan, komparasi untuk memastikan apakah terjadi matching.